saudara-saudara, saudara-saudari, sahabat Sabda. Terima kasih kalau siang hari ini saya boleh diberi kesempatan membagikan suatu mungkin bisa dibilang pergumulan lah ya, pergumulan yang terus yang Tuhan boleh taruh di hati saya dan boleh diberikan kesempatan untuk mengerjakan selama ini. Dan saya rasa sangat baik kalau bisa dibagikan karena bisa menjadi mungkin bisa menjadi satu inspirasi atau semangat baru lah untuk terus melayani Tuhan. Nah, judul dari tema yang diberikan ke saya sebenarnya kan IT dan Bible Study, wow gitu ya, wow. Nah, kemudian dari situ saya menggodok ya, memikirkan berdasarkan apa yang telah saya lakukan dan gumuli selama ini. Jadi saya berikan judul Bible Study for the Digital Generation. The Case for Smart Integrated Bible Study Ecosystem. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Oke, nama saya tadi seperti sudah diperkenalkan, saya David Liman Putra. Saya seorang IT profesional di Jakarta, dan saya adalah salah satu orang yang di balik tim yang mengembangkan MySabda. Dan saya adalah keluarga besar Sabda, dan sangat passionate untuk melihat bagaimana IT bisa di-regain atau di-reclaim untuk kemuliaan Tuhan. Perkenalan sedikit mengenai MySabda, ini adalah satu aplikasi studi Alkitab yang terintegrasi dan pintar. Dan ini adalah proyek Sabda untuk generasi yang akan datang. Nah, kita waktu itu, ini adalah pergumulan kami yang satu kelompok kecil orang lah, ada beberapa orang, saya dan beberapa rekan yang mengembangkan ini. Dan memang ini hari ini mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan adalah pergumulan saya, dan memang ini adalah pergumulan yang belum habis gitu ya, belum selesai tuntas, pekerjaannya masih banyak ke depan. Dan itulah saya tidak mengklaim punya jawaban untuk semuanya, tetapi yang saya bisa bagikan hanya apa yang telah saya kerjakan selama ini dan background pergumulan itu, dan challenge untuk ke depannya seperti apa. Saya akan mulai dengan satu latar belakang, kenapa untuk memberikan satu pertanyaan, mengapa kita membutuhkan sistem studi Alkitab yang terintegrasi dan pintar. Nah, saya akan mulai pertama dengan gambar ini. Mungkin ini adalah teladan, kalau saya berikan judul, teladan dari 500 tahun yang lalu. Kita mungkin kenal ya, yang kiri ini siapa wajah yang kiri ini? Ini adalah wajah Martin Luther, salah satu reformator yang memulai gerakan reformasi 500 tahun yang lalu. Tetapi apa hubungannya Martin Luther dengan gambar di sebelah kanan? Dan apa yang masih ada nggak yang masih tahu ini gambar apa? Karena ini gambar yang sudah sangat ancient, sudah sangat tua. Ini adalah gambar printing press, alat cetak pertama yang dulu ditemukan oleh Gutenberg. Nah, apa sebenarnya hubungan dari kedua gambar ini? Apa hubungan Luther dengan printing press? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, yaitu Luther memberitakan pesannya dia dengan mencetak pesannya itu dan membagikan. Luther bukanlah orang pertama yang mempertanyakan dan menentang ajaran dari gereja Roma, tetapi dia adalah yang pertama dalam mempublikasikan pesannya. Nah, selain itu, Luther juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Alkitab lengkap dalam bahasa Jerman pertama adalah pasti terjemahannya Luther. Dan menggunakan teknologi printing press, dia bisa membagikan 5.000 kopi Alkitab bahasa Jerman dalam 2 minggu. Pada zaman itu adalah sesuatu yang eksepsional sekali, sesuatu yang luar biasa, karena pada saat itu Alkitab yang dipegang oleh gereja Roma di dalam bahasa Latin dan diterjemahkan dikopi dengan mengkopi secara manual dengan tangan gitu kan, menulis. Sedangkan Luther menggunakan teknologi printing press, dia bisa menggapai begitu banyak orang, bisa mempunyai Alkitab sendiri dan melakukan personal study.
Dan bukan hanya itu, Luther menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman, yaitu yang cocok buat lidah audiensnya. Dan dia juga sangat mengenal audiensnya karena di dalam Alkitabnya Luther itu ada apa ya? Ada ilustrasi. Ini adalah contoh dari kitab Wahyu. Ini adalah ilustrasi yang digambar oleh salah satu pelukis terkenal, Lukas Cranach, yang menggambarkan mengenai Wahyu. Jadi dia mengenal audiensnya, bahwa audiensnya perlu ilustrasi untuk menggambarkan apa ya, teksnya tersebut. Dan di sini yang bisa kita tarik idenya adalah kita bisa menggunakan teknologi untuk Tuhan, dan itu bisa dalam kasusnya Luther bisa mesin cetak memungkinkan penyebaran ide dengan sangat cepat sekali. Nah, 500 tahun kemudian, yaitu hari inilah ya, kita bisa lihat 698 bahasa dengan translasi penuh, yaitu punya Alkitab penuh, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. 1548 bahasa dengan terjemahan baru, jadi hanya seporsi, yaitu terjemahan baru saja yang dia miliki. 1138 bahasa dengan sebagian Alkitab biasanya Gospel, apa yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sudah diterjemahkan. Dan kita juga memiliki 500 kemudian ini kita memiliki bukan hanya Alkitab, tapi satu kekayaan, gudang apa ya, material pendukung studi Alkitab. Nah, contoh kita di sini bisa ada seperti leksikon. Leksikon yang membantu kita mengerti arti kata dari bahasa aslinya. Leksikon bahasa Ibrani, Yunani, Strong's Concordance, itu salah satunya. Kemudian kita punya studi topikal seperti Thompson Chain Reference Bible, di mana dia sudah mengklasifikasikan kategori-kategori besar dan bisa orang merunut ayat-ayat yang berhubungan dengan topik tersebut. Kita ada banyak komentari, banyak sekali komentari. Salah satu yang terkenal mungkin Matthew Henry's Commentary. Kemudian kita juga sekarang memiliki begitu banyak media. Contohnya Bible Project yang membantu orang mengerti secara summary atau introduksi terhadap satu kitab atau rentang ayat gitu. Jadi kita sudah punya banyak kekayaan Alkitab yang bisa digunakan gereja untuk studi. Namun kita juga perlu angkat bahwa ada satu revolusi besar yang dimulai beberapa dekade belakangan ini yang mengubah cara manusia berinteraksi, cara manusia mencari informasi, mendapatkan pengetahuan itu berubah. Dimulai dengan adanya personal computer, yaitu komputer bisa ada di rumah masing-masing orang. Karena sebelumnya komputer hanya ada satu komputer besar yang adanya di universitas atau perusahaan yang sangat besar sekali, atau seperti NASA atau sebagainya. Tapi sekarang bisa ada di rumah masing-masing. Setelah ada komputer, ada internet, yaitu data bisa diakses oleh begitu banyak orang karena disimpan di satu cloud, di satu server yang bisa diakses begitu banyak orang. Kemudian masuk ke sosial media, ya, yang kita kenal sekarang seperti Twitter, Facebook, Instagram. Nah, kemudian cloud computing. Nah, sekarang belakangan ini kita masuk ke collaborative age, yaitu munculnya seperti Gojek, Grab. Jadi menggunakan app, bisa orang-orang itu bisa bekerja bersama, karena kalau seperti Grab itu kan ride hailing sebenarnya. Nah, kemudian ke depan kita akan masuk ke autonomous era, yaitu penggunaan robot dan AI segalanya. Dan ini mengubah cara kita berinteraksi, cara kita memperoleh informasi. Dan ini juga menyebabkan perubahan perilaku. Bisa dilihat ini dari 2014 sampai 2019, waktu yang di-spend di sosial media bertambah sedemikian rupa. Jadi dari 2014 sampai 2019 sudah bertambah 40 menit kurang lebih. Dan seiring dengan itu, membaca menurun. Ya, ini 2003-2017 menurun. Untuk seluruh usia loh, bukan hanya usia tertentu saja. Jadi bukan hanya, kalau dulu kita kenal digital native, digital migrant, ya ini buktinya menurun untuk seluruh, bahkan orang yang usia 65 ke atas. Jadi pengaruh digitalisasi berpengaruh kepada semua usia.
Kemudian berikutnya, ini adalah contohnya. Ini adalah seorang kakek, ya ini bukan penjual handphone, ini adalah seorang kakek di Taiwan, terkenal masuk berita di mana-mana karena bermain Pokemon Go dengan 64 HP. Saya yang anak muda, orang IT aja kagum lihat bisa melakukan ini gitu kan. Awalnya dia mau bermain dengan cucunya. Akhirnya dia lebih jago dari cucunya. Sehingga efek digitalisasi tidak mengenal usia, semua orang terimpact. Nah, kemudian saya coba bandingkan, apa sih bedanya digital content dengan membaca Alkitab? Karena orang terbiasa kan dengan digital content sekarang. Pertama, digital content itu didominasi dengan konten visual, video, gambar. Ada cat yang memperlihatkan begitu banyaknya orang spending time di YouTube. Dan kalau teks itu biasanya potongan kecil dengan ilustrasi. Contohnya Instagram. Itu biasanya meme kecil kan, potongan teks, 1-2 kalimat, gambar yang banyak. Kemudian kalau itu teks yang panjang, biasanya orang tuh pengen diberitahu mana sih bagian yang dia perlu, yang penting, yang perlu dia baca. Ada satu studi yang mengatakan bahwa kalau teks di internet, itu harus punya highlight, punya bold font untuk orang bisa baca dengan mudah. Dan kemudian yang penting adalah konten yang saling terhubung, yaitu kontennya itu orang bisa lompat dari satu konten ke konten yang lain dengan sangat mudah dengan mengikuti link. Kemudian ada rekomendasi, yaitu setelah kita baca satu konten, setelah kita lihat satu konten, apalagi sih yang harus saya ketahui? Next-nya apa? Dan yang terakhir, cari apapun, kapanpun dengan Google. Gitu kan? Nah, sekarang kita bandingkan dengan Alkitab. Sekarang Alkitab kita minim sekali gambar, hampir tidak ada gambar. Paling ada Alkitab tertentu yang ada ilustrasi, tapi itu bukan Alkitab yang mainstream digunakan orang. Teks panjang tanpa ilustrasi, tidak ada bold atau highlight karena semuanya perlu penting dan harus dibaca gitu kan. Dan ini penuh dengan referensi, penuh Alkitab kita tuh sangat kaya dengan saling terkoneksi antara satu ayat dengan ayat lain. Tapi tidak ada link untuk membantu orang pindah dengan menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau tokoh satu dengan tokoh yang lain, atau tokoh dengan peristiwa, tokoh dengan lokasi, tidak ada. Dan kemudian juga tidak ada rekomendasi bacaan per kitab dan per ayat, itu yang kita tahu selama ini, cara baca Alkitab per kitab ya per ayat atau per topik. Ya. Kemudian cari berdasarkan ingatan. Jadi kalau kita lagi baca satu ayat nih, oh kita ingat, oh ada ayat yang mirip. Nah itu kita bisa mencari. Tetapi kalau mencari dengan cara, tapi sangat sulit dengan cara yang lain gitu kan, dengan Alkitab yang sekarang. Nah ini saya bagikan sedikit, Alkitab sangatlah relasional. Ini contoh Matius 5, kemarin saya buat PowerPoint-nya pertama dalam bahasa Inggris, jadi masih dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada kata-kata you shall love your neighbor gitu kan. Ini sangat relasi karena ini ternyata dari Imamat 19 ayat 18. Nah, but I say to you love your enemies. Ini Tuhan Yesus katakan hal yang sama di Lukas 6, 27, 28, Roma 12 ayat 20. Nah, kemudian masih banyak lagi. Ini saya hanya cuplik kecil saja, saya ambil random dan memang banyak sekali. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menelusuri rantaian referensi ini? Caranya antara kita ingat gitu ya, tapi ingat pun saya rasa nggak ada ya orang yang bisa ingat semua referensinya. Atau paling kita bisa membuka buku referensi silang atau melihat catatan. Ya, tapi itu buku yang terpisah, yang tidak terhubung, jadi harus buka buku lain untuk baca. Kemudian, Alkitab juga banyak mengandung istilah yang tidak umum, yang perlu penjelasan. Lebih lanjut. Contoh dari Yesaya. Yesaya 30 ayat 7. Yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma, sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Jujur waktu saya pertama kali baca Yesaya, mempelajari Yesaya, saya stumbling di kata ini. Karena saya tidak ngerti, karena saya baca waktu cerita yang dulu, Rahab itu pelacur yang di kota yang membantu spy Israel, mata-mata Israel gitu kan.
Nah, ini apa artinya gitu kan? Jadi saya bertanya-tanya dan sangat sulit mencari artinya, saya sangat sulit menelusuri. Bagi saya orang yang terbiasa menelusuri link dengan mudah atau mencari dengan mudah di media online. Ada contoh lain ini seperti ia menghajar Midian di Gunung Batu Oreb di Yesaya 10:26. Apa kisah di Oreb? Orang yang mungkin sudah membaca kisah Gideon dengan Midian itu beberapa kitab yang lalu dari Yesaya. Saya sendiri juga waktu membaca ini saya mikir-mikir, ini apa ya? Nah, bagaimana cara kita menafsirkan arti istilah-istilah tersebut dan bagaimana kita bisa mendapat penjelasannya sebenarnya konteks saya seperti itu. Dan ini ada lagi, Alkitab sangatlah relasional hubungan antar manusia. Daud itu ya, dia punya anak Salomo, punya istri. Nah ini saat orang baca kisah mengenai Daud dengan misalkan Absalom, ini kan ada Absalom ya. Bagaimana relasinya, bagaimana story-nya, bagaimana event-event yang terjadi, bagaimana kita menavigasi koneksi ini. Karena Google segala macam sebenarnya didasari pada interkoneksi konsep seperti ini. Nah, sekarang jadi permasalahan seperti ini yang saya lihat waktu saya menggumulkan dalam membuat My Sabda dan Bible Study dalam in general gitu ya. Setelah orang terengage, apa berikutnya? Saat ini banyak kita melihat banyak sekali proyek yang sangat baik sekali untuk menggapai zaman ini, misalkan dengan komik Kingston Bible atau dengan proyek seperti Lumo film dan banyak sekali proyek lain yang mensasar dengan media untuk bisa menggait digital generation. Tapi setelah mereka tergait untuk tertarik dengan cara apapun ya, mungkin dengan pengalaman pribadi juga bisa, apakah mereka akan study dengan cara yang sama? Yaitu Alkitab, dengan cara mereka yang sudah terbiasa dengan digital content yang begitu penuh link bisa lari kemana-mana, bisa pelajari apa yang mereka mau kalau diperlukan. Nah, kemudian ini adalah sedikit dari seorang neuroscientist, Marianne Wolf, bahwa otak kita tuh bekerja dengan cara yang lain. Dulu kita terbiasa dengan linear reading, logical linear pattern, dan sekarang kita terbiasa dengan bouncing dari pindah-pindah dari tweet ke tweet, picture to picture, screen to screen. Cara otak bekerjanya sudah berbeda. Kemudian ini ada dari Christianity Today, screens are changing the way we read scripture. Jadi studi menemukan frekuensi membaca Alkitab itu meningkat. Tetapi permasalahan memori, menghafal kitab dan pengertian itu sama aja. Meningkat gara-gara ada di HP sekarang. Orang bisa buka, baca kapanpun dia mau. Tetapi komprehensi dan memori. Kenapa? Karena perbedaan zaman dulu kita baca Alkitab dan sekarang, karena zaman dulu orang mempunyai skill untuk menghafal Alkitab. Nah sekarang menghafal itu adalah sesuatu yang sangat langka. Kenapa? Orang bisa mencari segala macam, terbiasa dengan Google mencari, buat apa dihafal lagi. Dan ini menjadi ada satu gap yang perlu dijembatani, ini yang saya pikirkan. Nah, padahal kita disebut sebagai people of the book. Ini adalah istilah sebenarnya yang pertama adalah orang Islam yang ngomong kita adalah people of the book. Bagaimana kita bisa bertemu tanpa pada pembelajaran Alkitab? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini juga ada ayat-ayat lain seperti Roma 10:17 dan 2 Timotius 3 ayat 15 yang mengingatkan terus pentingnya firman Tuhan, pentingnya mengerti Alkitab gitu kan. Dan dari semua pengertian ini jadi timbul satu gagasan, kita memerlukan sistem studi Alkitab yang pintar dan terintegrasi untuk membantu era digital menemukan kembali kekayaan dan sukacita belajar Alkitab. Dengan cara yang mereka bisa terima. Ini saya skip dulu. Sehingga dengan latar belakang itu saya masuk ke dalam salah satu yang kita kerjakan. Mengapa dari alasan tersebut kita mencoba membuat ekosistem studi Alkitab yang terintegrasi dan pentingnya itu.
Jadi ini adalah pengaruh IT dengan Bible study selama ini saya buatkan dalam satu chat. Pertama dimulai dengan digitalisasi. Jadi apa yang tadinya kertas, apa yang tadinya di buku, dibuatkan dalam media digital, bisa dilihat, diakses di komputer. Ini sudah dilakukan dan sudah banyak sekali bahan sudah bisa diakses melalui PDF atau Word dan sebagainya. Dan juga sudah masuk ke cloud dan mobile. Jadi sudah banyak app sekali untuk orang baca dan belajar sebenarnya. Dan bisa diakses dimanapun. Tetapi next step-nya, integrated ecosystem dan smart Bible, ini adalah langkah yang berikutnya. Karena sekarang yang ada di cloud dan mobile itu masih belum terintegrasi sepenuhnya. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Dan masih ada pertanyaan yang disebut smart Bible itu apa? Itu nanti bagian berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke integrated ecosystem. Nah, ini yang saya maksud. Kita punya banyak bahan ya, multimedia, topical system, cross-reference, apa referensi silang ya, kamus dan konkordansi, leksikon, tapi semua tidak terhubung atau terhubung dengan sangat lemah sehingga menjadi siloed system. Jadi kita baca Bible, nanti kalau kita mau buka commentary, ya kita mesti mungkin buka app lain atau buka menu lain di dalam app yang sama, buka menu lain, baca komentarnya. Sehingga tidak bisa saling terhubung, tidak bisa dengan mudah mencari, oh kata ini artinya apa, penjelasannya apa. Tidak akan sulit memperkaya. Bandingkan dengan berikutnya integrated ecosystem, di mana Bible itu terhubung dengan commentary, leksikon, dictionary, cross-reference, topical system, multimedia, dan bahan-bahan lain. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari. Dan setiap bahan ini juga saling terhubung dengan satu lingkaran besar ini, menandakan dia bisa saling terhubung juga. Nah, impact-nya seperti apa? Nah, contoh integrasinya. Kita ambil dari Matius 1 ayat 1, The Book of the Genealogy of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham. Buku silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Contoh kita klik Matius 1, dia bisa dapatkan tafsirannya apa saja yang berhubungan dengan Matius 1 ayat 1. Referensi silangnya apa saja yang berhubungan dengan Matius 1 ayat 1. Ada audio Bible tidak? Nah, kalau book, ya, kita bisa dapatkan komentarnya yang berkaitan hanya dengan Matius 1 ayat 1 dan kata buku. Karena komentar itu kan panjang biasanya. Biasanya ada yang dibagi per ayat, ada yang dibagi per frasa. Kita bisa temukan frasa ini Calvin ngomong apa di komentarnya, atau Robertson Word Pictures, atau komentar yang lain. Genealogy, kita bisa dapatkan bahasa aslinya. Ini lemanya, apa ya, strongnya, dengan nomor strong ya, G1078. Dan bisa dapatkan pengertiannya dari leksikon. Yesus Kristus bisa dapatkan biografi dari orang tersebut. Nah, contoh lain. Ini adalah Nave Topical Bible, versi yang original, yang kertas. Bisa dilihat ini kan ada Abraham, dan pengertiannya anak Terah dari Kejadian 11, 26, 27, menikah dengan Sarah. Dan ini sangat sulit dibaca kan. Nah, dengan mengintegrasikan bahan, kita bisa buat seperti ini. Abraham marry Sarah dari Kejadian 11 ayat 29. Dan Sarah ini pun dengan gambar ya bisa diklik, bisa ditelusuri Sarah itu siapa. Dan bisa juga dikasih lihat, bisa ditampilkan orang-orang yang berhubungan dengan Sarah dan Abraham di ayat ini. Sehingga penelusuran dan pembelajaran itu lebih kaya. Nah, ini saya skip dulu karena dasarnya semua ini adalah inductive framework, yaitu observasi, interpretasi, dan aplikasi. Kita memperkaya di bagian observasi dan interpretasi. Aplikasi sehingga bisa memunculkan aplikasi yang lebih kaya bagi orang yang belajar. Nah, ini saya singkat sedikit mengenai MySabda. Untuk kita ada buatkan satu aplikasi MySabda. Ini saya coba. Kita langsung dengan test case di Yunus 1 misalkan.
Ini adalah aplikasi yang ada di mobile, bisa juga di web. Saya contohkan yang web. Contoh kita mau klik firman. Kita bisa tahu arti kata firman itu di dalam konteks bahasa aslinya. Kemudian kita bisa telusuri lebih lanjut pengertian-pengertian dari leksikon yang ada. Dari Strong, dari AV. Kita juga bisa lihat arti dari kamusnya langsung. Firman itu word, nah kemudian pengertian dari International Standard Bible Encyclopedia seperti apa. Ini kalau kita ganti ke dalam bahasa Indonesia, maka pengertiannya semua bahasa Indonesia. Nanti firman, seperti ini contohnya. Kemudian kita juga bisa hubungkan dengan commentary. Jadi untuk Matius 1 ayat 1, kita ada commentary apa saja. Yunus 1 ayat 1, commentary apa saja. Jadi dengan itu dia bisa dengan dalam satu tampilan, dengan satu interface, bisa mengintegrasikan berbagai sumber, berbagai studi. Kemudian bisa juga dengan cross-reference, referensi silang. Yunus 1 ayat 1, ternyata di-reference lagi di Matius 12 ayat 39. Atau nih, tanda Nabi Yunus misalkan. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan. Sehingga penelusuran, nah kemudian entitas. Kita bisa lihat siapa itu Yunus. Yunus, anak Amitai, nabi kecil. Lebih lanjut tentang Yunus. Ada gambar misalkan. Kamus tokoh. Nah, kemudian kita mau tahu misalkan Niniwe dan Tarsis gitu kan. Sorry. Dan orang bisa studi dengan studi peta juga sudah terhubung. Jadi bisa lakukan studi, bisa membandingkan Niniwe dan Tarsis itu seberapa jauh. Ya, Niniwe ada di mana, nanti bisa dilihat Tarsis juga ada di mana. Seperti itu. Ya. Dan ini masih banyak lagi, bahkan sampai sebenarnya hubungan dengan komik. Jadi kalau misalkan orang sedang baca komik dan tertarik, misalkan dengan tertarik, nah ini dia bisa langsung baca karena ini misalnya ini kan kejadian 1 ya, dia bisa langsung baca Alkitabnya. Ini dalam bahasa Inggris contohnya. Dan ini bisa langsung studi. Komentarinya mengatakan apa mengenai kejadian 1 ayat 1 dan sebagainya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Tapi pekerjaan ini belum selesai karena apa ya? Kami hanyalah salah satu yang mengembangkan, maksudnya pertama dari Sabda, saya sangat tergerak dengan pelayanan Sabda dan sangat melihat potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, dan kemudian My Sabda lahir sebagai perkembangan akan itu, tapi kami juga masih belum karena ada next revolution yang juga sedang menanti. Nah, saya berikan ini sebenarnya Smart Bible, itu fase next dari Integrated Bible itu Smart Bible. Kita ada satu definisi, saya skip dulu. Nah, ini menjadi satu pertanyaan karena belakangan ini kita kerap mendengar istilah Artificial Intelligence, AI. Nah, sebenarnya apa sih AI? AI itu sebenarnya secara simpel saat ini ya, adalah algoritma yang dapat belajar dari data atau contoh dalam jumlah besar melalui trial and error. Jadi, untuk membantu AI belajar, kita perlu menyiapkan contoh yang cukup banyak. Contoh seperti ini. Kita mau membuat AI belajar bisa meng-labeling gambar. Jadi, dia lihat gambar, menamai, oh ini kucing atau manusia. Berarti kita harus punya dulu contoh gambar-gambar dengan label. Banyak ribuan gambar A ini kucing, gambar A ini kucing lagi, gambar B ini kucing lagi, gambar C ini anjing. Kita berikan input itu ke AI, nanti dia belajar. Dia pertama membuat kesalahan, ini gambar kucing dinamain anjing. Nanti algoritmanya akan bilang ini salah, bukan anjing, ini kucing. Dengan itu dia akan belajar.
Sehingga menciptakan sistem yang pintar, dapat beradaptasi, dan prediktif. Dan ini ada, kalau saya simplifikasi, kan sangat simplifikasi, ada 4 intelijensi dasar yang sedang sekarang sangat dikembangkan, yaitu intelijensi visual, bahasa, ujaran, dan ini reinforcement learning. Visual itu artinya mendeteksi objek, dan bahkan sebenarnya dia bisa menggambar. Jadi kalau kita berikan banyak gambar, dia bisa menciptakan gambar lain dari perpaduan gambar-gambar itu. Jadi kita bisa bilang, buatkan lukisan si Monet misalkan, itu bisa. Dia akan membuatkan lukisan mirip Monet. Intelijensi bahasa artinya dia mengerti bahasa manusia, bisa mengerti bahasa manusia, dan bahkan bisa menulis. Kalau kita bilang, tuliskan satu esai, topiknya A, dia bisa siapkan satu tulisan seperti Wikipedia contohnya dengan untuk tema itu. Ujaran artinya seperti Siri atau seperti Google apa itu Amazon Alexa bisa mengerti kalau kita bilang sesuatu dia bisa mengerti arti kata itu secara dari audio menjadi kata gitu kan. Nah, reinforcement learning ini adalah belajar dari trial and error di dalam satu situasi. Jadi contohnya ini biasanya untuk permainan seperti chess atau Go. Bahkan sebenarnya bisa untuk poker pun bisa. Dia belajar dari melakukan, membuat kesalahan, nanti diberitahu ada feedback loop, benar atau salah. Jadi semakin lama semakin pintar. Dan ini adalah satu tantangan besar karena kita harus memikirkan apa itu smart Bible karena sudah mulai banyak smart devices, banyak smart system AI. Apa itu smart Bible untuk umat Kristen? Karena tidak ada jalan untuk kembali, revolusi digital berikutnya sudah di depan mata, siap mengubah dunia. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan algoritma terkini untuk mendukung pembelajaran Alkitab? Karena dengan adanya digital revolution berikutnya, behavior manusia akan berubah. Dan ini membutuhkan usaha kolaboratif dari setiap bagian gereja dan sangat dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya ini sedikit idea aja karena saya tahu sebentar lagi akan ada hackathon. Mungkin ada beberapa ide yang saya bisa tuangkan lah ya. Next-nya apa sih yang bisa dikembangkan? Contoh seperti ini namanya kita sebutkan smart search ya. Nah, coba kita lakukan gini ya. Apa yang Alkitab katakan tentang kata ini? Misalkan COVID-19 vaccine is the solution. Misalkan vaksin COVID-19 adalah solusinya. Kalau kita cari ini di Bible atau di commentary, mungkin kita nggak akan ketemu. Karena COVID-19 ini nggak ada di Bible jelas. Vaksin juga tidak ada. Jadi, apa idenya? Ya, ini kita bisa buatkan satu sistem yang mengerti tema dari kata-kata ini. Jadi COVID-19, oh ini tentang wabah penyakit. Tapi COVID-19 vaksin, itu obat. Nah, lebih banyak obat daripada wabah penyakit. Karena ini mengenai vaksin. Solusi berarti kabar baik. Nah, kalau kita bisa mentranslasikan ini menjadi topik, kemudian mencari di Alkitab, saya yakin Alkitab ada mengenai obat dan kesembuhan, wabah penyakit, kabar baik. Sehingga kita bisa merelasikan. Nah, apa pentingnya ini? Karena kita bisa membuat smart Q&A. Jadi nanti user bisa tanya sesuatu dalam bahasa sehari-hari, aplikasi yang mengerti pertanyaannya dan mencari jawaban dari Bible dan Bible Study Ecosystem. Dan aplikasinya menjawab dalam bahasa yang dimengerti. Jadi contoh, mengapa Paulus mengatakan Yesus adalah Adam kedua atau Adam yang terakhir. Nah, nanti aplikasinya mencari dari Roma 5 bilang begini, komentari bilang begini. Dan ini bisa terus jalan. Nah, kemudian pertanyaan lain, contoh lain, bagaimana saya mengatasi kehilangan atau kesedihan misalkan. Nah, kemudian dia bisa menyarankan beberapa ayat yang bisa menjadi penghiburan. Nah, ini ada hal lain lagi, bisa juga dengan summarization. Jadi sekarang sudah ada teknologi itu dari teks yang panjang, dengan otomatis aplikasi algoritma itu membuatkan summary-nya. Sehingga mungkin ini akan sangat membantu. Jadi teks yang panjang yang susah dibaca disummary-kan dulu.
Kalau memang itu dirasa oleh pembacanya berguna, dia bisa klik untuk see full text mungkin. Ini adalah beberapa ide. Ya, mungkin sekian dari saya. Sorry, mungkin agak cepat karena saya lihat waktu sangat terbatas. Saya sudah lewat 7 menit. Terima kasih dan mungkin berikutnya bisa.